Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoharatul Aulia Asrofa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menyampaikan proceeding saya yang berjudul Karakter Sains Abad 21 dalam Pembelajaran Tematik. Kajian ini bertujuan untuk menentukan instrumen penilaian karakter sains hasil belajar pada mata pembelajaran tematik. Sedangkan dalam hasil kajian ini menunjukkan bahwa dalam pembelajaran tematik dapat dibentuk melalui karakter sains. Pembelajaran secara umum adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Adapun tujuan pendidikan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu pemerintah berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, dan rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Pencapaian tujuan pendidikan nasional banyak komponen yang saling berkaitan dalam sistem pendidikan nasional. Salah satunya adalah kurikulum. Pembelajaran berbasis pendidikan karakter, di mana karakter sangat penting ditanamkan sejak dini dari jenjang sekolah dasar. Karakter yang dimiliki siswa di sekolah dasar saat ini tergolong masih rendah karena pada saat pembelajaran siswa masih sering bergurau dan tidak berdisiplin, kurang jujur saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun dengan adanya pendidikan karakter, yaitu pendidikan di mana pembelajaran akan menjadi lebih terintegrasi dengan pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran, diarahkan pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh, serta penguatan yang didasari oleh nilai yang dirujuk sekolah. Penelitian dokumen, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan, atau lain-lain yang bisa dikenal dengan penelitian dokumen atau analisis isi. Apabila dikatakan sains sebagai produk, proses dan aplikasi dengan sikap dan nilai-nilai di dalamnya, barulah menyangkut ketiga domain sains tersebut. Yang selanjutnya, berpikir itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berpikir logis, dan yang kedua ada berpikir kompleks. Berpikir logis dan berpikir rasional termasuk berpikir dasar, sedangkan berpikir kritis, berpikir kreatif, mengambil keputusan termasuk berpikir kompleks. Guru sains dan penerbit buku seyogyanya menerapkan cara-cara sehari-hari dalam cara-cara ilmiah untuk memahami suatu fenomena dalam merancang dan memilih materi pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan perencanaan kurikulum maupun memilih strategi pembelajaran. Memorisasi dengan bantuan akumulasi fakta, konsep, dan algoritma yang lambat tidak akan pernah menggantikan belajar bagaimana menggunakan pengetahuan dengan cara menghubungannya dengan menginterpretasi gejala alam dan menggeneralisasikan konsep sains yang baru pada siswa. Solusi pada masalah sains yang baru bagi siswa dan dalam suatu disiplin untuk menghasilkan konsep ilmiah atau teori baru. Metode yang digunakan dalam pembelajaran tematik selama ini bermacam-macam, yaitu tujuannya agar siswa sendiri tidak bosan. Yang pertama ada bermain peran, karya wisata, tanya jawab, eksperimen, bernyanyi, papan buletin, pemberian tugas, pameran, pemecahan masalah, diskusi kelompok, pengamatan, latihan, dan lain-lain. Penilaian tidak hanya ditekankan pada psikognitif saja, tetapi aspek lain yaitu berupa psikomotor dan afektif pun sangat diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, dari analisis jurnal yang sudah saya kaji, saya menyimpulkan bahwa yang pertama, pembelajaran tematik abad 21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi.
Pengembangan perangkat yang dilakukan bertujuan untuk yang pertama, perangkat pembelajaran yang dihasilkan berbasis keterampilan generic science terintegrasi karakter. Yang kedua, hasil validasi perangkat pembelajaran yang dinyatakan sangat valid. Yang ketiga, terlaksananya pembelajaran menggunakan perangkat pembelajaran tersebut memperoleh kategori sangat efektif. Dan yang terakhir, respons siswa terhadap media pembelajaran tersebut. Perangkat pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan perkembangan anak untuk menguatkan karakter, di mana karakter sendiri itu meliputi nilai-nilai yang khas, baik watak, akhlak, atau kepribadian seseorang yang berbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakini. Sedangkan instrumen penilaian dalam pendidikan karakter yang saya lakukan yaitu dengan angket pengamatan untuk guru, tes untuk siswa, dan angket untuk orang tua atau wali siswa. Sedangkan karakter di sini bertujuan untuk menemukan prototipe instrumen penilaian pendidikan karakter terpadu dan menguji validitas instrumen penilaian pendidikan karakter yang terintegrasi. Yang selanjutnya, penilaian proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam implementasinya, guru menerapkan pendidikan karakter disiplin pada peserta didik, yaitu bahwa seorang guru harus memahami pendidikan karakter disiplin kepada peserta didik, serta peserta didik memiliki dampak baik dengan tercapainya tujuan mengimplementasikan pendidikan yang mendukung layanan kualitas belajar. Kesimpulan dari yang sudah saya bahas yaitu tujuan aspek pendidikan secara langsung mempengaruhi kehidupan siswa dalam berkarya. Keputusan berdasarkan informasi dan pemahamannya disebut juga dengan istilah literasi sains. Hasil dari kajian itu menunjukkan bahwa pembelajaran sangat mempengaruhi terbentuknya karakter sains. Sekian pembahasan proceeding yang saya bahas tadi. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.